Sekarang masuk kita pada pembahasan qada'us sholati, hukum mengqada' salat. Apa mengqada' tuh? Membayar hutang salat kita yang dulu mungkin pernah ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja. Mari sama-sama kita simak pembahasan yang ditulis oleh penulis. Ittafaqal ulama'u ala anna qada'as salati wajibun 'ala an-nasi wan naimi. Para ulama bersepakat bahwasanya qada' salat itu hukumnya wajib bagi orang yang lupa atau bagi orang yang tertidur. Jadi kalau kita lupa nih, dah ingat sama sekali, semenjak azan asar sampai azan maghrib tadi dah ingat kita bahwa kita ini belum sholat asar. Setelah azan maghrib, bahkan setelah sholat maghrib baru ingat, no aku tadi belum sholat asar. Maka dalam hal demikian orang tersebut tidaklah berdosa karena dia lupa, namun dia berkewajiban untuk mengqadha sholatnya ketika dia ingat. Segera dia qadha. Niatnya sama, namun bedanya di ujung. Usalli fardhu asri arba'a raka'atin qada'an. Mengapa disebut qadha? Karena sudah keluar dari waktunya, sudah lewat waktu asar kan, makanya disebut qada'an. Kalau adaan artinya masih di waktunya, sedangkan kita tadi lupa sholat asar, sedangkan sekarang sudah maghrib, maka tetap berkewajiban mengqadha sholat asarnya dengan niat tadi qada'an lillahi ta'ala. Jadi kalau konteksnya kita ini benar-benar lupa, semenjak azan itu kita lupa, kita tak tahu nih, anda ingat azan asar beda terdengar, tahu-tahu sudah maghrib dan kita baru ingat, no belum sholat asar, memang benar-benar lupa. Maka yang pertama tidak berdosa, dan yang kedua kita tetap berkewajiban untuk mengqadha sholat asar yang tadi kita tidak lakukan karena lupa. Namun berbeda hukumnya kalau kita ketika azan asar berkumandang, Allahu Akbar, kita sadar, kemudian kaget bela sholat asar, kaget jam 4:30, tahu-tahu lupa, baru ingat setelah azan maghrib. Pertama kita berdosa karena kita sempat sadar ketika waktu sholat sudah masuk. Kita berdosa karena kita melalaikan. Lupa yang kita alami sehingga kita tidak sholat disebabkan karena kita lalai sengaja menunda-nunda sholat. Sehingga dalam hal demikian sholat orang tersebut tetap berdosa. Dia mesti taubat kepada Allah, minta ampun. Dan yang kedua tetap dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Berbeda dengan orang yang pertama, dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat dia dah ingat sama sekali lupa. Mungkin saking sibuk begawe lupa, baru ingat setelah azan maghrib. Maka pertama dia tidak berdosa, yang kedua dia hanya wajib mengqadha daripada sholat asarnya yang belum sempat ia lakukan ketika masa dia terlupa. Begitu pula kalau wong tidur. Kita misalkan tidur jam 1 baru balik lembur begawe, capek nian, tidur jam 1 malam. Tahu-tahu terbangun jam 8 pagi, bablas rupanya. Ketika azan subuh berkumandang tidak terbangun sama sekali, bahkan tidak terdengar. Pokoknya tertidur lelap saking capeknya. Baru bangun jam 8 pagi. Maka dalam hal demikian, pertama kita tidak berdosa, Allah memaklumi hal ini. Yang kedua, walaupun kita tidak berdosa namun berkewajiban setelah kita bangun segera bersuci, berwudu, kemudian kita qadha sholat yang tadi kita tinggalkan disebabkan karena tertidur. Jadi ketika bangun segera bersuci, berwudu, dan kita qadha sholat subuhnya. Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Tapi berbeda kasusnya kalau dia ketika azan subuh, misalkan wangga azan subuh, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, dia bangun.
Kemudian dia bangun nyingok jam, kaget belah, setengah jam lagi sholat subuh. Tedok lagi dia, padahal sudah bangun tadi ketika azan. Kemudian dia tertidur lagi, ketika dia tertidur bablas, bangun jam 10. Maka orang tersebut pertama dia berdosa, karena dia melalaikan sholat daripada waktunya, karena dia sudah bangun ketika azan berkumandang. Kemudian sengaja dia lalai, dia tedokkan, bukan segera untuk bersuci dan berwuduk dan sholat, dia tedok lagi. Maka dia berdosa dalam kasus yang kedua ini. Kemudian walaupun dia tetap dihukumi dosa, dia tetap berkewajiban untuk mengqadha sholatnya, plus dia mesti bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berbeda dengan yang awal tadi ya. Jadi kalau kita memang tidak terbangunnya, tidak berdosa. Nabi pernah demikian. Ya kan, pernah hadisnya kami sampaikan, sahabat ketika di dalam sebuah safar perjalanan, baru selesai perang kalau tidak salah di dalam riwayat itu, bermalamlah di satu tempat. Kemudian mereka menunjuk Sayyidina Bilal untuk jago malam, supaya membangunkan kalau waktu subuh sudah masuk. Sayyidina Bilal bertugas untuk membangunkan daripada yang lainnya, termasuk Nabi SAW. Di tengah jalan Sayyidina Bilal ngantuk juga rupanya. Tertidurlah mereka semua sampai mereka terbangun ketika matahari sudah meninggi, sudah panas cuaca. Maka dalam keadaan ini Nabi memerintahkan Bilal untuk azan, iqamat, baru mereka sholat subuh berjamaah dalam keadaan matahari sudah tinggi. Tentu sholatnya Nabi ini namanya sholat qadha. Dan orang yang demikian tidak dihukumi sebagai orang yang berdosa, karena dia di luar kemampuannya tertidur. Lain cerita seperti contoh yang kedua, dia ketika azan sempat bangun atau sempat sadar, kemudian sengaja bermalas-malasan sehingga bablas bangunnya kesiangan, maka orang ini juga berdosa dan dia wajib tetap untuk mengqadha salatnya. Nah itu ya.